warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara Pas Ngopi Pengadilan Agama Sarolangun, ngobrol podcast informatif. Saya Elvira Dwi selaku host akan menemani ketika Pas Ngopi kali ini pada sesi bincang tokoh perubahan. Nah, kali ini telah hadir narasumber kita yang terhormat Bapak Dr. Irsyadi SAG MAG selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak, boleh diceritakan biodata Bapak asalnya dari mana, riwayat jabatan dan sebagainya Pak? Oh iya, nama pendek saja Irsyadi, mulai dari Sanawiyah Madrasah Aliyah Negeri, S1 di UIN Padang, S2 juga di UIN Padang, S3 juga di UIN Padang dengan jurusan Hukum Islam. Kalau pendidikan, terus karir. Ya, riwayat jabatan. Riwayat jabatan, saya itu sama ditempatkan dengan Pak Direktur Binganis, Bapak Dr. Chandra Besoja. Kami ditempatkan di Talu CPNS, kemudian jadi panitra Pansek di Upasung 2009, menjadi wakil sekretaris di PTA Padang 2013, itu jadi wakil sekretaris di Palembang. Baru 2016 sekretaris di PTA Padang, dan terakhir kemarin bulan Januari tanggal 20 kemarin dilantik jadi sekretaris PTA Jambi yang sudah 4 bulan. Nah, itu perjalanan jabatan. Tapi memang agak unik jabatan saya ini karena dari fungsional, dari panitra, pengganti, pamot, kemudian pansek. Nah, dari pansek ini beralih ke struktural tahun 2009 jadi wakil sekretaris. Nah, itulah takdir jalan hidup kita itu. Nah, gimana suka dukanya Pak selama menjadi pegawai di pengadilan agama? Mungkin suka duka kita semua sama, tinggal mengalir. Kalau kalian pamannya baru pasti ceritanya itu masih pendek. Tapi kalau sudah sampai 24 tahun itu banyak suka dan dukanya untuk memajukan institusi. Apalagi kami ini hidup di dua masa. Dari Departemen Agama pindah ke Mahkamah Agung 2026. Dari berlaberkan amal bakti kemudian ke Mahkamah Agung satu atap. Itu suka dan dukanya boleh jadi di karir atau di kehidupan pribadi. Itu banyak tuh suka dan dukanya. Nah, tapi itulah kehidupan kita masing-masing ya. Ngomong-ngomong Pak, apa cita-cita terhadap pengadilan agama sewilayah PTA Jambi? Nah, ini kan kalau cita-cita mungkin boleh saja kita punya, cuma karena kita ini kan berada di wilayah pendukung yang disebut oleh Pak Kematu seperti unit. Nah, dengan cita-cita yang luhur dari itu mewujudkan Mahkamah Agung yang agung, pindah turunannya ke bawah, terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan PA Satker di wilayah yang agung. Nah, ini kan kemarin ada perkembangan itu modern berbasiskan IT. Nah, tentunya ada satu yang kita harapkan itu bahwa kita ini berasal dari Departemen Agama asal kita itu. Nah, itu cita-cita agung luhur orang tua kita itu, bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran, membumikan syiar Islam itu di Departemen Agama. Nah, tentunya ini kita bawa ke Mahkamah Agung. Bagaimana kita menjadi Departemen Agama yang dasarnya agama,
itu menjadi tauladan ketika bergabung dengan Mahkamah Agung, sehingga kita akan menjadi role model, akan menjadi suri tauladan oleh kawan-kawan kita di 3 peradilan yang lain. Maka itu wajar saja sekarang ini sangat dibanggakan dengan prestasinya PA Sarawangun mendapatkan predikat WBK. Nah, ini salah satu memperlihatkan bahwa kita itu eksis, kita itu melakukan perubahan. Nah, mudah-mudahan besok dengan perjalanan berikutnya mengalir bisa memperoleh WBK. Tapi memang perubahan mindset dan kultur set ini memang sangat kita perlukan. Karena apa? Kadang-kadang kan kita bekerja hanya mengharap menunaikan kewajiban masuk jam 8, pulang jam setengah 5. Nah, berarti kan kewajiban. Nah, mestinya yang ditanamkan itu kan nuansa itu di dalam pemikiran kita, bahwa kita bekerja betul-betul dengan cita-cita akan menaikkan institusi. Saya pernah tuh dengan adik-adik waktu lembur tuh kami maghrib makan, pas kita beli nasi bungkus di pasar makan, itu sampai jam malam. Jadi yang adik-adik ini setelah makan apa katanya? Pak, waktu itu saya wakil sekretaris Remon masih balitaan. Udah Pak, wakil sekretaris baru terasa halalnya Remon kita makan. Nah, jadi sampai begitu menghunjamnya itu tanggung jawab kita terhadap yang kita makan. Nah, ketika kewajiban itu full, baru terasa hak itu kita peroleh. Nah, bayangkan kalau kita sudah bekerja atau tidak sempurna bekerja, gaji sudah Remon, padahal Remon itu kan kinerja. Nah itulah, ketika itu dinikmati, ketika pekerjaan kita itu begitu menjadi candu untuk institusi, maka disitulah nikmatnya. Maka itu oleh kawan-kawan. Kalau cita-cita khusus di bagian kesekretariatan, memang kesekretariatan itu kan berada pada supporting unit yang khususnya berada pada Satgas. Tapi tanpa adanya pendukung yang ini, pelayanan tidak akan. Nah, itulah kita mudah-mudahan kita berusaha di wilayah PTA Jambi ini agar pelayanan yang sudah kita siapkan ini bukan hanya pelayanan kita hanya memenuhi kebutuhan eviden. Kadang-kadang kan kita berpikir meja PTSP ini hanya karena ada instruksi dari Badila, wah evidennya sudah lengkap. Nah, mari PTSP itu kita ciptakan betul-betul pencari keadilan yang datang itu betul memang setiap item yang disiapkan itu memang dia butuhkan. Mereka merasa nyaman, mereka merasa terlayani, mereka merasa bahwa pelayanan yang diterima itu lebih dari yang dia duga. Mungkin dia duga pelayanannya akan selesai paling cepat 3 jam, ternyata 1 jam, setengah jam selesai. Nah, ternyata itu bisa. Maka pelayanan yang kita berikan sebagai di bagian kesejahteraan sebagai pendukung, selama anggaran itu masih ada, kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk menjadikan Satpras ini cantik, arsi, dan sangat disukai dan sangat nyaman pencari keadilan termasuk. Karena situ kita sebagai pendukung. Pak, terakhirnya Pak, apa pesan dan harapan kepada aparatur pengadilan agama sewilayah PTA Jambi, khususnya di PA Sarawangun? Sebetulnya untuk
PA Sorolangun sama kita dengan mengajari kuda berlari, tentara berbaris. Karena alhamdulillah kemarin kan PA Sorolangun sudah mendapatkan predikat UBK. Namun walaupun bagaimana tiada kadin yang tidak retak. Sebuah kebaikan mesti kita tingkatkan. Sebuah kekompakan mesti kita tingkatkan. Sistem yang telah kita bangun, kenapa kita mendapatkan UBK? Karena sistem berjalan. Nah, sistem pelayanan ini, baik pelayanan pencari keadilan, baik mindset dan kultur set yang di dalam itu dipertahankan dan malah lebih untuk memperoleh WBB itu lebih ditingkatkan. Saya mungkin ada pesan Ali bin Abi Thalib itu bahwa singa harimau itu tidak pernah menerkam domba-domba kecuali domba yang keluar dari jamaah. Maka kekuatan hati kita menyatu di dalam kantor ini, satu langkah, satu ayu, satu rasa. Nah, itulah cocok dengan kata Rasulullah itu, alaikum jamaah. Kalian wajib berkolaborasi, berjamaah agar kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian yang ada di saat kerja. Nah, itu Rasulullah memberikan gambaran. Jadi tingkatkan kerjasama ya Pak. Kerjasama itu kuncinya. Karena sehebat-hebat apapun kita, sepintar-pintar pun kita, kalau hati tidak satu, maka tidak akan terwujud. Hanya kalian akan mendapatkan tujuan semu. Tapi kalau hati kalian menyatu, kan itu kerja keras, ikhlas, terakhir kan tawakal, kita serahkan seluruh kepada Allah. Nah, itu tidak ada, mustahil kita tidak berprestasi kalau persyaratan itu kita penuhi. Kalau hanya cerdas, tidak. Jadi itu kebersamaan, ketulusan, insya Allah kalian sukses. Termasuk PTA, kita sama-sama berusaha mengarah ke situ. Terima kasih Pak. Demikian ganti-ganti Mas Novi acara kita kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan hingga akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.